Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Selanjutnya ibu akan menutup dulu kehadiran korban. Coba tengok teman-temannya di kiri kanan ada yang tidak hadir. Ada siapa saja? Faris terus. Siapa lagi? Kaki. Mata. Sudah? Hanya dua saja. Oke. Kita lanjutkan materi. Kita masuk ke materi baru. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran di materi baru, kita pengen tanya, kemarin-kemarin kita sudah belajar materi tentang apa nih? Coba yang masih ingat materi apa aja? Yang sudah belajar bersama itu terkait materi apa saja? Apa lagi? Wilayah Indonesia. Beradaan diri dengan keluarga, terus? PS, ya. Jadi, ya kita sudah belajar rata-rata yang sudah kita pelajari kemarin ini adalah kaitannya tentang materi IPS, kajian, geografi. Jadi rata-rata kita kan sudah belajar peta, pemahaman lokasi ya, terus terkait letak geografis, letak astronomis. Nah, kita mungkin ke kajian terbaru IPS yaitu terkait kajian ekonomi. Ada yang tahu? Sudah? Baru ada yang masih belum masih asing dengan kata ekonomi? Sudah tidak aneh kan? Coba ada yang berani nggak? Ekonomi itu ketika kalian mendengar kata ekonomi itu biasanya terlintas apa sih? Uang. Apalagi selain uang, selain curah? Hah? Tentang? Ya, tentang jual beli, benar. Ya, tentang kebutuhan. Jadi kita sekarang bukti ke materi ekonomi. Yaitu dengan judul
utamanya itu adalah manusia ya kita. Tapi dalam sudut pandang tentang kebutuhan. Jadi secara sederhana ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak ya. Gak terhitung kalian dari bangun tidur sampai gak tidur lagi, banyak barang yang kalian gunakan, benar? Bisa dihitung nggak berapa jumlah barang yang kalian gunakan? Tidak ya, saking banyaknya nggak, bukan berarti satu orang satu barang ya, tapi kalian satu orang bisa puluhan, bisa belasan gitu ya dalam satu hari. Oke, karena pada hakikatnya manusia ini adalah dikenal dengan sebutan makhluk ekonomikus atau homo economicus, makhluk ekonomi yang senantiasa melakukan kegiatan aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ketika kalian tidur itu termasuk bagian dari kebutuhan kalian ya, benar? Kalian butuh tidur? Butuh. Kalian butuh liburan? Nah, jadi segala apapun aktivitas manusia itu pada intinya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang ingin berpendapat apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Yang berani? Oke, kamu silakan. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke, jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu akan melakukan interaksi kan. Nah, ini juga karena hakikatnya mereka nggak bisa hidup sendiri, mandiri. Kayak kalian makan butuh bantuan siapa kalau makan di rumah? Nah, ibu ya, karena ibu harus masak dulu. Nah, ibu juga, contohnya tadi kan kalian butuh sekali makan, nah, kalian butuh bantuan dari orang tua kalian yaitu ibu. Nah, ibu juga kan dalam menggoreng nasi, ya nasi goreng gitu atau nasi, kan tidak serta-merta ibu bisa membuat beras ya. Tapi ibu harus minta bantuan kemana? Harus pergi ke pasar ya, berinteraksi dengan pedagang. Nah, pedagang beras yang ada di pasar juga belum tentu mereka itu dapat membuat padi. Maka mereka harus minta bantuan untuk interaksi dengan produsen utama padi itu siapa? Jadi itu siklusnya ya, jadi saling membantu sama lain, saling melengkapi, bukan hanya dalam bentuk makanan saja ya. Pakaian juga sama. Pakaian kita kan harus membeli dulu dari toko kan harus dari pabrik butuh bantuan para pekerja ya, penjahit. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan ilmu ekonomi mempelajari tentang bagaimana manusia berkebutuhan hidup yang beragam. Tadi ya, makhluk ekonomikus dan makhluk sosius ya, atau makhluk sosial gitu. Nah, jadi kenapa sih Bu kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Karena pada hakikatnya ya, setiap ilmu yang kalian pelajari berangkat dari permasalahan. Lalu masalah apa sih yang akhirnya membuat ilmu ekonomi berkembang? Jadi dari masyarakat zaman dulu sampai zaman sekarang ada permasalahan ekonomi yang masih menjadi perbincangan kajian utamanya, yaitu ibu berikan contoh dalam bentuk pertanyaan bagaimana
bertambahnya usia, kebutuhan itu makin sedikit atau semakin banyak? Banyak ya. Dilihat dari uang jajan dari SD sampai SMP ada peningkatan uang jajan. Itu membuktikan kebutuhan kalian itu semakin bertambah waktu semakin banyak. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi alat pemuas kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan itu adalah kan pasti kalian itu kebutuhan itu pasti kalau enggak barang atau enggak jasa. Ingat alat pemuas kebutuhan itu adalah kaitannya barang atau jasa. Semua barang yang dapat dilihat dan jasa yang dirasakan manfaatnya. Nah, kebutuhan manusia itu lebih banyak atau tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, kelangkaan ini bukan berarti alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya sedikit ya, sebanyak apapun barang atau jasa yang ada gitu. Nah, tidak akan menutupi keinginan atau kepuasan dalam diri manusia, karena manusia pada akhirnya nggak pernah puas gitu. Kayak contohnya di rumah nih, udah punya motor satu, apakah akan cukup satu keluarga itu udah punya satu motor? Enggak. Bakal kalau udah ada uang lagi pengen membeli motor lagi baru, bahkan pengen membeli mobil kalau uangnya lebih banyak. Jadi nggak pernah puas. Makanya ini intinya alat pemuas kebutuhan itu bukan sifatnya bukan sedikit tapi banyak, tapi nggak bakal pernah mengcover semua keinginan yang ada dimiliki oleh manusia. Paham? Paham. Oke. Apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ini dua konsep yang hampir mirip tapi berbeda. Ada yang ingin berpendapat apa itu keinginan? Kemauan, keinginan, kemauan. Terus apa lagi? Kebutuhan adalah kebutuhan apa? Konsepnya benar ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus diperlukan atau dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan atau perkembangan
didasarkan dengan keuangan kalian gitu ya. Jadi kalau ini mah kalau kalian punya uang boleh, kalau tidak punya uang tidak mencapai ya nggak apa-apa. Tes mah hanya sebagai opsi saja kalau kalian mampu. Contohnya apa ini? Lamborghini. Ini apa? Emas. Lihat selain emas, mobil apa lagi yang motor.
Lihat. Menurut waktunya? Sekarang. Menurut subjeknya? Individu. Tabel yang kelompok 3 apa yang ditemukan yang pertama? Harapan. Harapan. Sarapan maksudnya apa? Primer. Menurut sifatnya? Jasmani. Jasmani. Menurut waktunya? Sekarang. Sekarang. Menurut subjeknya? Individu. Kelompok 4 apa yang ditemukan pertama? Sekarang?
tahun 2021 ketersediaan semakin terbatas akibat tingginya harga gas alam. Gas LPG termasuk dalam kebutuhan sekunder. Sekunder, apakah kita? Apakah sekarang masih ada yang menggunakan tradisional? Di desa masih ada. Tapi menurut ibu kalau LPG itu maksudnya ini kan rata-rata di rumah sudah pakai LPG ya, pakai gas, pakai memasak, pakai ya, kompor LPG. Dilanjut apa? Nomor 2. Bagaimana kelangkaan LPG mempengaruhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, apa penyebabnya? Jelaskan bagaimana hal ini berdampak pada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa solusinya yang bisa mengatasi masalah kelangkaan LPG? Oke. Jawabannya apa? Salah satu penyebab utama kelangkaan saat gas LPG adalah tingginya konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Penyebab lain kelangkaan tabung gas LPG adalah harga yang tidak terkontrol. Gas LPG berdampak bagi kehidupan warga. Salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan tabung gas LPG adalah dengan meningkatkan produksi. Ada produksi atau harus move on nih, makanya sekarang udah ada ini ya kompor listrik nih. Jadi dari kelangkaan LPG ini solusinya tuh udah mulai ada penawaran kompor listrik. Harganya udah Tuliskan barang lain yang ada di sekitarmu yang memiliki sifat prioritas di konsumsi LPG. iya, barang apa aja yang selain di sekitar selain LPG yang dibutuhkan? Membayar tagihan listrik, Listrik, apa lagi? dan membeli air. Beli air ya butuh banget itu ya. Terakhir kelompok silahkan analisis tentang apa? Tentang apa? Perbedaan apa? Kehidupan ekonomi masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai. Oke, nomor pertama soal apa? Berikan contoh nyata dari perbedaan gaya hidup serta pengaruh lingkungan dan pekerjaan terhadap jenis kebutuhan yang mereka prioritaskan. Oke, sok apa jawaban diskusi kelompok kamu? Kehidupan ekonomi masyarakat pegunungan
jadi sudah ya, jadi kalian sudah memahami materi ini. Pertemuan kali ini Ibu akan membagikan kertas masing-masing kepada kalian, di mana kertas ini kalian harus merating pembelajaran Ibu di hari ini ya, bisa menggunakan emoticon. Apa perasaan kalian terkait belajar hari ini bersama Ibu?